Nah, ini udah pada jadi nih ininya. Udah kelihatan kan? Nanti masuknya ke sini nih. Di nuggetnya pokoknya mah ada pleko pokoknya mah. Si, Keren. si Ahmad nggak mau Wonderkid lagi. Astagfirullah. Tidak ada Pengennya hubungannya dengan saya. beda. Ini tuh buat simple project ya berarti. Nah, ini udah ada nih. Jadi pertamanya tuh kita coba masuk ke sini nih, command prompt. Yup, tunggu install weh. Ntar nanti beres nanti langsung install. Jadi dia lagi install dulu. Tuh, untuk Visual Studio mah nanti pakai di search nanti Fleco nanti muncul. Tapi kalau pakai Visual Studio Code atau terminal nih pakai ini nih atau pakai ini. Caranya ya, cara pakai command prompt langsung bikin gitu. Lumayan Nah, pokok kemana ya? Mending ya. Oke, bentar ambil makan dulu. Ya, saya juga ngambil rokok dulu. Nyari rokok di mana ya rokok? Oh, ini dia. Lama sekali. Kalau mau pada install, sok boleh. Jadi sama ya, Bang? Mau nyobain. Mas Figur, nanti ini karena yang udah diinstal, ini kan udah versi kedua nih. 1.2, yang masih 1.00 berarti di uninstall dulu pakai ini, terus install lagi. Atau enggak .NET update gitu. Kalau langsung diupdate nggak bisa ya? Bisa pakai .NET New Update, cuman saya belum masukin Redmi di sini. Redmi-nya belum saya Ah, masukin. ya. Mana? Nah, ini udah nih. Kalau udah sukses, kayak gini, ini udah oke. Tinggal masuk ke, nah ini Visual Studio-nya. Hapus dulu. Gua kalah baru. Nah, bikin project baru. Set. Nah, ini ada nih. Lihat tuh, new. New tuh, Keren. new tuh berarti baru diinstal. Kalau misalnya mau research, tinggal research WF, Rico gitu. Nah, oke. Pas waktu diklik tuh, nah ini project lah ya. Sebisa misalnya Meet Store. Nah, itulah ya. Oke. Nah, ini bisa pilihan nih, ada rotate 6 atau rotate 7. Nah, itu. Terus namanya tadi samain lah ya. Meet Store. Nah, ini environment-nya mau Windows atau Linux, beda-beda soalnya. Terus database-nya tuh bisa SQL Server sama Postgre, ini baru dua. Nanti ke depannya tuh harusnya nungguin Ahmad mau pakai Blazor atau pakai MVC. Astagfirullah. Buat front end-nya ya, jadi Blazor sama MVC atau Vue atau Angular, bebas lah. Nah, ini hasil projectnya nih, baseline-nya tuh udah pada jadi. Di sini langsung bisa kayak gini sih. Eh, enaknya ya, kita masuk langsung bisa bikin Git nih. Soalnya saya bikin ya. Ini buat saya sendiri ya. Ini sample store lah. Create and push. Biar cepat lah ya. Oke, ini udah ini. Nah, ini udah masuk.
Kita masuk ke GitHub-nya. Tadi kan baru bikin nih GitHub-nya. Hmm, nah ini store. Nih, udah jadi langsung dibuatin. Redmi-nya udah pada ada, segalanya udah ada. Jadi nggak perlu pusing bikin Redmi deh. Begitu. Ada pertanyaan dulu? Ini DB-nya gimana? DB-nya, nih kan. Nah, di sini tuh, kan di sini tuh langsung tuh ada tutorialnya nih. Pertama tuh adalah jalanin dulu database SQL-nya ya. Nih, itu tuh udah ada. Cus. Kita buka filenya lah ya. Kan tadi simpennya di mana ya? Nih, database-nya udah ada nih. Diklik 2 kali unggul, mat. Hmm. Dulu, dulu. Ya. Nah, ini kan udah ada tuh. Namanya juga sesuai dengan mid store kan. Udah, tinggal execute. Mid store.exist. Sebentar. Biasanya udah ada gitu. Oh, enggak ada. Udah ada gitu. Set. Harus manual. Tuh. Oke, udah pada kebentuk dah tuh. Sip. Jadi tinggal jalanin di presentation. Nah, bisa jadi. Oke. Nah, webnya, Mat. Nah, ini website lagi. Jos. Kita lihat dulu ya. Di sini tuh udah ada register, login. Eh, prinsipnya belum ya, Mat ya? Roll doang ya? Hmm? Baru roll aja ya? Hmm. Kok logo terus, Mat? Nggak tahu diapain. Oh, aku tidak tahu. Oh, ini saya tuh security-nya gak mauin di website teh. Kenapa? Harus new incognito. Gak tahu kenapa. Oh iya. Baru jalan. Nah, ini. Admin, passwordnya password ya. Hilang ininya. Hilang. Tadi pas sebelumnya ada yang hide show di sini gini. Password Oh iya, cuma bawaan browser ya. dia. Oh. Hmm. Defaultnya. Nah, ini udah pada jadi nih. Udah. Hanya sesimpel itu. Canggih Ada. gitu sih bro, euy. Eh, Kayaknya sama. eh, udah pada Canggih jadi. mah kayaknya. Mana ada? Ini udah pada oke. Sekarang tuh yang mau ditanyain tuh ini strukturnya ya. Berarti kalau infrastruktur mah udah tahu lah ya. Berarti di sini tuh buat nyimpan yang eksternal. Oh, di sini tuh soalnya ada Mas Bigur dan lain-lain ya. Ini Mas Bigur yang di bagian infrastruktur ini tuh kegunaannya tuh buat yang nggak bisa di bukan miliknya aplikasi kayak email, terus kita mau manggil misalnya Raja Ongkir, mau manggil payment gateway. Nah, ini di sini kita bikin project baru nantinya, bikin library baru. Misalnya hmm, ya bikin itulah, bikin API gateway Raja Ongkir ya. Nah, ini servisnya tuh contohnya kayak gini. Nanti tinggal dicontek aja contoh-contohnya ya. Nah, terus di sini tuh yang paling penting tuh ada di core, data sama share. Kalau share ini tuh dipakai buat di tampilan web sama di API kalau yang sekarang. Jadi di sini tuh ada helper-helper gitu. Ada password encrypt, udah ada validasi password kalau butuh. Ada telepon juga, terus ada HTTP request, ada wrappernya. Jadi nanti kalau misalnya butuh di infrastruktur ini butuh manggil API, nanti tinggal pakai do request biasa. Nah di sini. Contohnya ada di web. Di webnya ada ya, Mat ya? Yang service. Oh ini ya.
Ini ya. Nah, ini contoh buat nge-request API pakai helper ini aja. Gimana? Ada pertanyaan, Mas Figur? Atau yang baru-baru? Biar nggak bingung. Wah, jika ada ngerti kabeh, Mat. Oke. Benar. Aku mau nanya dong. Apa? Coba itu kan, oh itu user modelnya. Ini contoh ya. Jadi nanti Oh, oke kalau oke. misalnya mau bikin yang baru project, nanti kan di sini tuh ada objek nih. Nah, ini tuh modelnya lah, Mhm. anggaplah ya. Hmm. Di Hmm. request, responnya, nanti disimpan di sini lah ya. Kalau bikin baru ya. Kalau API. Coba Veles bikin yang roll, Yang mana? yang roll. Yang roll. Roll gimana gimana? Ya misalnya di situ Veles bikin roll gitu. Oh, di sini. Di API-nya atau langsung bikin? Ya itu di webnya kan anak-anak tuh kayaknya bingung. Oh ini teh kok udah gini. Tapi dari awalnya gimana? Bisa ada user model, bisa user service. Oh, bikin bikin ini model gitu, Bet. Tampilan servisnya. Itu bukan isi service-nya tuh generate kan ya? Belum dibikin. Kalau yang ini. Kalau yang versi sekarang belum ada. Soalnya di sini, di generated-nya, itu belum ada saat ini ya. Oh, Belum ya. dibikin. Jadi belum nyiapin buat ke front end-nya. Kan nungguin Ahmad itu mah. Biar Ahmad aja lah. Eh, Mentalnya. nah, Oke. gini, Giol, gimana Giol? Velas, maaf interupsi. Yuk, Ini mah baru membahas yang API kan? Yang back end. ya backend ya. Oh, Back oke end oke. dulu. Berarti saya agak terlalu ketinggalan jauh. Back end. Ini mah baru pisan. Nah, Oke. kalau tadi itu pertanyaannya mau bikin yang baru nih. Tadi kayak gimana gini kan? Kalau infrastruktur ya. Bentar, ini filenya tuh tadi disimpan di mana sih? Oh, ini project lah ya. Plus library. Ini kalau butuh sesuatu. Terus infrastruktur. Biasain tapi nanti pakai ini. Jadi nama project yang kayak tadi. Tambah infrastruktur. Tambah. Tadi misalnya mau apa ya? Kita masuk ke ya udah Raja Okir gitu ya. Gateway. Ini misalnya ada 7 lah ya. Nah, di sini tuh tetap di dalamnya harus ada 3 nih. Interface, objek, service. Terus di sini ada nah, dependency injection-nya sebenarnya tinggal copy dari sini ya. Nanti kita, nah ini objek ini tuh fokusnya adalah misalnya nih carinya di aja ongkir payment gitu ya tadi ya. Hmm, ada Open API yang jalan nggak ya? API apa gitu? API ini aja dari Dari yang ada di sini aja lah ya. Tulis Swagger lah ya, pura-puranya ya lah ya. boleh Benar nggak? Yang tuh. ini aja lah ya. Misalnya ngambil role lah ya. Aduh, belum login. Enak apa ya? Yang enak apa ya? Atau nggak usah dicontohin lah ya. Pokoknya saya ajarin buat ininya aja lah. Atau di server Hmm, Meet ada API yang nganggur di sini. ada sih. Tapi nggak tahu supa, belum ngecek-ngecek. Tapi intinya nanti kalau ini mah nanti bakal bikinnya kayak gini nih. Pertama ada objeknya dulu biasa, cara pemakaian. Nanti diajarin kayak bikin service yang manual gitu ya, yang do request. Benar nggak? Jadi sekarang mah paling belajar struktur dulu aja. Oke, udah kebayang. Tapi kalau struktur infrastruktur tuh berarti ya nggak ada hubungannya. Jadi kayak manggil API, SAP, atau
ada database orang lain yang harus kita ambil, tapi kita cuma ngambil apa hanya part of-nya. Nah, itu di situ. Jadi misalnya dia pakai ADMX yang zaman dulu, ya udah pakai ADMX boleh gitu. Jadi nggak dicampur. Nah, dipakainya nanti di dalam sini si dependensinya tinggal pasang. Jadi nanti tinggal dipanggil di service yang di sini. Oke. Ada pertanyaan dulu? Sok yang ini sebelum masuk ke core. Aman, aman. Aman. Jadi utamanya mas sebenarnya bisnis logic itu semua ada di core. Nah, kalau data ini lebih ke arah urusannya dengan model sama database. Kayak konteks dan lain-lain. Pokoknya mah ini mah biarkan seperti ini aja. Nah, di sini tuh ada namanya generated source code jamat ya. Ya ya. Tutorial. Iya, generated source code. Kita lihat di Oh, oke. README-nya tuh adalah apa yang harus dilakuin tuh di sini mana README? Kita lihat README-nya. Nah ini, kalau mau pakai code generator, klik kanan di Project Meet Store Data, open terminal. Nah, jalanin ini. Kalau misalnya udah ada, nah ini udah ada install ya udah nggak usah berarti udah diinstal. Kalau belum mah pasti dia yang install. Udah beres itu langsung jalanin ini nih. Panjang ini. Fokusnya nanti kalau database-nya diganti di sini database-nya ganti aja nih, samain. Kalau saya kan sekarang lagi pakai localhost. Nanti kalau misalnya ke server tinggal ganti. Cus, jalan, Mat. Jalan. Bang Ilyas, passwordnya ada insert nggak Bang Ilyas? Oh, tidak. Hmm? Tidak. Sekarang mah manual. Jadi custom. Delete insert filenya. Lihat insert. Iya, kalau Oh, yang tabelnya di delete nggak kehapus kan? oh, lihat insert di mana modelnya? Iya, Iya, Oh, modelnya enggak. nggak diupdate doang. Di-update doang. Update buat insert. kenang-kenangan. Si Heeh. bro biasanya kan suka bikin ini yang delete yang bisa nge-delete gitu Bang Ilyas. Masya Eh, Allah. Amat. iya ya, Mat, boleh Mat dicari Mat di literatur di .NET-nya gimana Mat? Nah, kan anak-anak teh punya banyak uang. Hmm. Langsung nangkap. Nah, ini kita. Cawe. Nah, ini Nah, nu generatornya. nyaut pertama si Isa berarti. Oh, ya Allah lah. Nah, ini generatornya udah pada jadi. Keren gitu. Nah, ini tuh ada CQRS-nya. Jadi codingannya tuh ini lebih ke arah snippet. Kalau misalnya butuh, misalnya saya bikin. Ya, yes, Figur, kalau misalnya saya butuh mau bikin table nih. Saya bikin table lah. ID, file ya. Loh, lemot, lemot. Tolonglah ini laptop. Aduh, tolong. Mat. PS pakai yang spek yang bisa pakai RTX-nya. Eh, itu, aduh, Tuh, Bang Ilyas ada pertanyaan apa tuh? dari Bang Asril. Bang lihat Fleko-nya di mana? Apa? Bang lihat Fleko-nya di mana? Ngelihat frekonya, oke, frekonya ini di chat ya. Saya masukin chat sini. Nah, ini dia. Tuh linknya. Nah, Oke Bang, makasih Bang. Nanti eh, aku simpen Bang.
Saya pakai ini aja lah ya, database-nya lah. Gila, SQL Server. Iya bang. Oke bang. Eh, gila, gila. Kenapa bang? Nggak ada apa-apa. Aduh, help. Apa saya? Lemot. Ya Allah, lemot ini. Sabar ya guys. Iklan dulu sebentar. Sambil nunggu SQL Server nggak jalan. Wah, oh, udah jalan. Habis. Oke bang, Di rumah mana, Sa? iya bang, aku di rumah bang. Aku di rumah bang. Hmm, Kangen sama aku bang. mana ada? Jangan kangen sama aku ya. Rawr. Eh, Oh, ini tuh ada updatean kita lihat. Nah, tadi tuh ini tuh paling bagus tuh pas waktu udah beres project langsung dimasukin ke Git, Git personal biar bisa tahu ini ada perubahan atau apa gitu. Itu aja sih. Nah itu kalau dari Beaver suka ada latin-latin gitunya itu teh apa? Nggak tahu Terus, bawaannya dari situ. terus saya tuh suka bingung. Tapi kalau yang post terima enggak sih. Tergantung sih, tergantung database-nya. Nah, ini. Saya bikin ID data type-nya quit. Gusti, ya Allah. Bang, kenapa bang? Lemot. Oh diklik drop down-nya. Sedih. Sedih. Oh Pakai klik dari aja alat. unique gitu. Iya, ini harus harus pakai gua. Bang. Kenapa nggak pakai The Beaver bang? Iya mau nanti pakai ini atau Oh, kasihan yang lain tuh pengennya harus pakai GUI kita tuh, jangan pakai command prompt. oh oke bang. Eh, Maaf bang. Ya kan ini komunitas Windows. Nama Oh, iya bang. tanggal transaksi. Ini gini aja lah ya, saya bikinnya. Varchar 250 varchar itu data. Nah, nggak usah dihitung deh. Nah, nama dulu, ini dua dulu. Ini tuh wajib ada create by. Wajib nggak sih create by kita tuh? Tergantung Dibikin mazhabnya wajib sih aja VLS bang. biasanya. Hah? Tergantung mazhabnya sih biasanya. Iya sih, wajib. Kita wajibin aja Ada lah. yang makruh. Benar, benar, benar. Create that. Terus, get that. Ininya sistem. Ini tabelnya apa ya? Transaksi aja lah ya. Bukan apa ya? Tadi mau bahas yang Raja Ongkir sekalian nggak bang? Oh ini Wah, PLS kalau mahasiswa biasanya kan yang suka relate. oh iya Oh benar. iya, betul bang. Nama mahasiswa gitu. Iya. Tabelnya namanya Master Siswa aja bang. Boleh, boleh. Berarti nanti ada matkul. Ya udah, ini dulu kita lihat ya. Ini master mahasiswa gitu ya. Iya bang. Eh, Nah, nih Mas Figur, kalau yang lain ada chat lagi gak? Oh, ada Jovan. Oke, ini Jovan. Jadi biar Jovan nanti udah nggak perlu pakai bikin Nah buat ini ya tugas di tugas-tugas ya ampun pakai jangan lah. Biar agak keren dikit main Jovan. Nanti tinggal kita jawaban teh presentasi tinggal klik cenah. eh eh. Nah, ini tuh. Jadi udah ada bikin tabelnya. Kan di sini API-nya pada belum ada nih. API-nya emang nggak ada tadi kan. Tuh API mahasiswanya nggak ada tuh, ya kan? Nah, saat kita pakai code generator ini, set.
lama sekali, ya ampun, SQL Server lokalku. Nggak Ya, apa-apa bikin bang. bikin bikin kopi dulu kayaknya. Iya bang, Udah, nggak apa-apa bang. udah kopinya udah. Santai aja dulu bang. Tapi ini nanti dikirim ke yang lain, cek gimana sih? Apanya? Ini rekornya. Nah, ini udah jadi nih. Nih EPI-nya kan udah ada nih, master mahasiswa. Kita tinggal copy. Ini ada core sama API. Nah, yang core-nya ini kita copy ke core. Ini masih ke hidden ya. Include in project. Nah, udah. Yang API, copy juga ke API sini. Di V1 ya. Oke. Langsung deh kita jalankan lagi. Oke. Pakai ini aja, pakai terminal ah. Biar agak keren ya, Mat ya. Atau jauh pelas harus ke kantor dulu. Oh, terminal. Eh, Bro, Yang penting come on, bro. ada Bro, come on, Lak. bro. Jokes bapak-bapak. Tapi kenapa kalian paham? Curiga. Kenapa bang? Oke. Nah, pas waktu kayak gini tuh, kita refresh lah ya. Nah, udah jadi nih API-nya. Keren gitu. Misalnya, ini kan kita harus pakai token lah ya. Berarti kita login dulu ya. Login, versi 1, login, shoot. Up, tokennya dapat. Nah, ini dia. Tokennya udah dapat. Up, kita pakai di Rise, paste di sini. Up. Nah, di sini tuh kalau kita lihat listnya, ya versi 1. Ini mah nanti dia jelasin lah ya parameter ini. Dia masih kosong nih, nggak ada data. Nah, tinggal masukin deh. Hup. Nah, di sini tuh otomatis si create by sama create date-nya tuh udah nggak disuruh isi sama ID-nya. Kenapa bisa gitu bang? Itulah kecanggihan code generator. Ini kan. Spill dong. Ini Gio Isa, NRK-nya 02. Ini ya. Nah, ini udah oke nih. Kita lihat API-nya. Nah, udah isi. Bang, Keren ID-nya gitu. bang. Pelas kenapa ID-nya 00? Kenapa ID-nya nggak auto generate bang? Oh iya. Kenapa coba? Oh, Sininya. defaultnya ya. Iya, betul. Karena defaultnya nggak ini bang. Oh, dipasangnya di situ. Iya, new ID-nya di sini, Mat. Karena dia nggak tahu si code yang di sini. Biasanya kan kalau kalau integer berarti auto increment tuh. Oke. Kalau ini dia new ID harusnya karena itu karena pas waktu di sininya kayak misalnya ya tadi ya codingnya ya. Nah ini ada add ya. Dia tuh hanya fokus nge-add doang tuh, ID-nya nggak dibentuk dulu, bener nggak? Oh. Gitu. Jadi emang mainin database ya gitu. Kayak auto increment di database kan ada tuh. Begitu. Nah, saya ada pertanyaan. Boleh. Kan tadi ditambahin, berarti harus di modelnya generate lagi ya? Tadi di scaffold. Oh, scaffold lagi ya? Itu pas waktu scaffold kita dapat ini kan. Ada yang baru. Oh. Sama master mahasiswanya lah udah dibentukin juga kan. Gimana dulu? Gimana? Ada pertanyaan ataukah nanti kalau ada pertanyaan dulu nggak? Nanti masuk ke sini nih. Pemakaian add, delete, edit yang ada di coding generate-nya ya. Ada pertanyaan dulu? Coba chat. Mas Jai mau nanya tuh katanya. Siapa? Oh, si Mas J. Ada apa? Absen? Absen ke Gio. Ya, absen ke aku aja. Absen ke aku aja, Bang. Enggak, dia ada pertanyaan nggak? Yang baru udah bisa bingung.
ah ini tuh gimana gimana aku bingung gitu. Karena terlalu ini. Atau kita lihat perbedaan yang di .NET-nya biasa gitu ya, Mat ya? Apa gimana nih? .NET biasa gimana? Kalau mau bikin project tuh kayak gimana? Kalau mau bikin API gitu, Oh, boleh, boleh. Bener bang. ya kan? Ya boleh Iya boleh. bang, iya bang, benar bang, Eh, benar benar. Ya, tapi kalau Benar. ngelihat yang udah dari PLC suka bingung, wah bisa gini gimana caranya? Iya, aku tuh suka kagum. mana ada? Nah ini nih, kita mau bikin, kalau yang bawaannya .NET ya. Nah ini ya. Cus. Kita bikin sampel API. Ini yang bawaannya .NET banget ya. Sama, ya udahlah. Terus controller. Bang, aku kameranya nggak ada bang. .NET is nih. Nah, kita bandingin. Nah, dia tuh kalau yang defaultnya ini doang. Pertanyaannya adalah kalau mau bikin logic di dalam sini, terus di sini tuh pertanyaan adalah di sini tuh adalah mau nyeting database itu kan nggak tahu gimana caranya, bener nggak? Betul. Tuh, Betul betul betul. terus mau bikin apa tadi JWT gimana? Nah itu tuh harus lihat dulu YouTube atau tutorial dan itu juga nggak lengkap. Itu yang PR-nya. Jadi banyaknya tempel pasang di sini semua nih. Ada contoh nggak ya? Mas Dreamer ada contoh nggak? Atau si itu ya, si Dudung ya, yang pernah lihat ya? Oh, si Dudung Iya kayaknya ada kalau proyeknya nggak si Bang salah Risman bang. boleh. Iya, itu yang satu controller tuh di sini logiknya segala macam, request di sini paket gitu ya. Itu dan pas waktu nanti udah gede, pusing sendiri tuh, pusing, pusing sih pas udah gedenya. Gitu. Apalagi tabelnya kalau udah misalnya kebayang udah naik jadi 100 atau 200, logiknya udah banyak modulnya, udah pusing sendiri nanti di sini. Begitu. Nah, ini bawaannya. Nah, bawaannya itu ini tuh jadi dengan adanya ini tuh udah nggak perlu lagi mikirin segala macam yang kayak misalnya oh ada JWT-nya, JWT-nya kayak gimana ini udah diurusin. Terus kayak butuh lognya udah dijalanin, baca app settingnya udah ada, terus apalagi ya di sini ya. Terus koneksi ke database udah disiapin gitu kan. Nah ini nih udah ada semua jadinya. Terus help-nya udah jalan, kalau buat ngecek background job udah jalan. Jadi lebih ke arah buat ngegampangin. Terus nanti swagger-nya bisa jalan di production atau enggak. Ini udah disiapin semua. Chores-nya udah disiapin. Sekalinya udah di udah disettingin. Gila. Oke, foto. Bang, maaf ya aku mukanya jelek. Sa, tong jujur gitu tuh, Sa. Tapi mirip Sa. Mirip apa ya bang? Nah, misalnya Bisa. tuh boleh deh lihat ke core-nya yang service Hmm, yang itu tuh kan kenapa handler hmm. Yang mana, yang mana, yang namanya mana? yang add mahasiswa itu kan add mahasiswa ya. General, oh ini ya. Iya. Kita close dulu lah semua ya. Kita bedah codingnya lah ya. Oke, jadi di sini tuh fokusnya mainin ada namanya CQRS sekarang tuh. Jadi satu fungsi itu satu kelas. Dan untuk nge-request sama ngeresponnya, jadi buat make ini gitu ya, itu tuh cukup pakai objek respon apa request respon pemanggilannya. Jadi pakai media TR ini nih. Jadi si ini tuh nge-scan kalau ini kan kayak di sini ya. Mau manggil, nah ini tuh kan internal nih. Internal kelas ya. Berarti yang cuma di sini aja nih. Nah, dia tuh yang publiknya ini nih. Jadi intinya dia bakal ngecek
di mana yang request-nya ini dan responnya ini. Sorry, request-nya ini. Pokoknya dia nyari yang ada request-nya ini aja. Nanti dia bakal nyari. Boleh yang bingung nggak? Jadi misalnya di dalam sini, si master mahasiswa pengen, kan kalau pakai interface kayak gini nih, kita mau pakai mail lah ya. Mail ini ya. It only email service. Ini yang normal ya. Mau pakai ini gitu ya. Hup. Nah, mail ini kalau kita mau pakai itu kan mail titik. Nah, ini gimana interface-nya ya? Ada send email, ada is valid email, benar nggak? Iya. Ini yang normalnya. Kayak misalnya kalau itu mah kan kita bikin ya kayak gini lah. Objek result, result, new result, terus result, titik, nama fungsinya ya kan? Kita panggil nih. Ini kan yang normalnya, benar nggak? Iya. Yang biasanya lah ya. Nah, kalau yang ini kan pakai metode interface ya. Yang coding yang kayak gini ya. Nah, ini kalau yang media TR, dia fokusnya adalah dia send. Nah, ini tuh adalah kita cukup fokus di apa yang mau di objeknya. Jadi new objeknya aja. Jadi dia yang ngatur sendiri nanti. Misalnya nih, saya mau ngambil yang delete nih. Nah, kita lihat delete master mahasiswa handler. Requestnya apa sih? Oh ini objek requestnya ya. Jadi new. Nah, tinggal gini doang. Up. ID-nya apa? Kita Nah, ini buat pemanggilannya. Jadi kita nggak perlu lagi nge-define di sini satu-satu. Oh, saya butuh apa ya? Butuh service yang ada di mana gitu. Butuh service yang ada di mana yang di dalam core ya. Nah, ini nggak perlu. Jadi cukup pakai mediator set nama objek requestnya apa. Dah, cara manggilnya gitu. Oh, berarti itu harus namanya harus unik ya, jangan ada yang sama meskipun beda file gitu, beda folder gitu ya. Betul. Kalau nggak dia, kalau ada duplikat dia error pasti. Pas waktu dijalanin juga nggak jalan. Gitu. Si request ini ya, objek requestnya ya. Makanya di sini kadang-kadang ada pas waktu di request ini nih, kan ada master mahasiswa request nih. Benar ya? Oke. Nah, di si add ini dia berubah nih. Jadi add master mahasiswa request tapi inheritance dari sini. Bayang nggak? Tanpa kita hilangkan ininya dulu ya. Kan yang paling pada bingung itu pasti pada mappernya. Kalau saya lihat tuh. Mappernya hilangin. Berarti kan di si add ini tuh dia punya data-data ini juga kan? Benar nggak? Nah, jadi nanti kalau mediator yang lain dia mau manggil si ini, manggilnya udah jelas si add master mahasiswa request ini tuh ya udah buat nge-add doang. Kalau update juga di sini soalnya si edit juga dia pakai inheritance master mahasiswa request gitu. Jadi pokoknya requestnya tuh harus beda, harus wajib beda, nggak boleh sama. Berarti sesuai nama fungsinya itu ya. Betul. Boleh sesuai nama fungsinya boleh. Nah ini. Jadi kayak ini edit mahasiswa handler ya saya tambahin jadi edit mahasiswa request. Yang penting requestnya ini nama kelasnya tuh harus beda aja pokoknya. Gak boleh ada edit master mahasiswa request di sini sama ada di sini misalnya. Ini nggak boleh kayak gini. Nggak akan jalan nanti juga. Pas dijalanin dianya bingung yang mana nih. Soalnya ada dua gitu.
Ada pertanyaan dulu? Udah clear dulu? Bedanya itu, Bang Ilyas, Yang mana? Mapper? yang mediator tadi sama Oke. unit clock yang wonderkid itu apa? Oke. Nah, udah nggak Kalau ada Wonderkid. langsung Jadi masih ada itu mah tuh abadi. nih di sini tuh udah ada di Redmi-nya ya. Di kita masuk ke Redmi yang tadi ya, yang udah dibikin. Nah, ini kan ada Redmi nih. Ini kan kode generator udah tahu nih, udah caranya kode generator. Nah, di sini ada pemakaian DAL, data akses layarnya. Nah, di sini. Nah, di sini tuh ada tutorial-tutorialnya nih. Ini registernya nggak usah lah ya, karena kan udah dipasang ya. Ini cara makainya nih. Cara pakainya adalah, nah ini, kalau buat satu row dan terus di save, nah ini makanya kan sama kan. Soalnya kalau yang EF asli gitu ya, EF asli yang mau dipasang gitu, kalau ya perbedaannya up. Nah ini kan kelihatan nih beda. Ini apa sih? Add apa dulu? Add ya. Nah ini, eh terus ini kenapa add-nya pakai mapper? Ini agak-agak, walaupun agak pusing ya ya, buat awal sebenarnya. Ini tuh nggak mapper tuh, aduh harus ngejelasin mapper biar ini lah ya. Sebenarnya dia tuh kayak gini. Var data sama dengan new. Saya bikin gini. Nama mahasiswa sama dengan request nama mahasiswa. Enter card sama dengan request enter card. Nah, jadi add itu adalah bikin objek baru, terus di save. Jadi dia nambah. Nah, kalau ini yang apa namanya? Yang bikinan si Wonderkid Leko ya Mat ya. Oke, isi salah sih Mat. Kalau yang manualnya F-Core itu bisa pakai USI. Konteks dengan ini sih apa sih? Application context. Iya itu. Ini ya. Ah, gini nggak sih? Lupa saya. Iya Oh, gitu. Tapi merah. ini karena nggak bisa. Ini mah yang F6 yang kayak gini, Mat. Iya, Oh, pakai gini. Sekarang begini. Variabelnya aja bang, bedain bang. Iya, lupa. Sasa, nah tadi pas on cam di tukang ayah sesuatu, Sa. Aduh, jangan nakut-nakutin deh. Tuh ayah hulu tuh. Tuh, ada Kenapa Stephen kah? Misloy. Nah, ini dia. Master mahasiswa. Hmm. Add asing. Nah, dia tuh kalau nggak salah tuh di sini tuh gimana ya, saya lupa lagi yang ini tuh. Dia tuh harus ada konteks 2 entry master mahasiswa. Hmm. Saya lupa Ntar. Add. Variabelnya. Nah, saya lupa ya, yang F-Core tuh ada yang dia pakai kayak gituan. Nah, kita lihat di googling dulu lah ya. Saya lupa lagi F-Core. F-Core. Cara pakainya. Nah, dia tuh harus kalau query. Mana ya? Alurin. Pusingnya gimana?
Ini dokumentasinya ya ampun. Bentar. Nah, ini kok bisa ya? Oh, EF. Udah EF core ya? Nah, dia tuh manualnya gini nih. Pakai using. Yang normal ya. Tuh, update. Di setiap ini, kita harus pakai using-using nih di sini. Kalau ini, dia nggak perlu ngurusin using. Gitu. Begitu. Biar nggak PR. Soalnya nanti PR-nya adalah, apalagi agak lumayan PR lah di sini tuh. Kalau nggak salah tuh. Begitu. Ini kalau multiple tuh sama kayak gini. Cuman ini tuh kalau selain yang using ada satu lagi kan. Kalau yang manual banget lah ya, nggak pakai EF ya, nggak nyentuh ini. Connect DB sisap. Bisa ada yang mau pengen pakai kayak gini boleh. Ya Mat ya. Misalnya Gio kan senang yang bikinnya pakai manual kayak gini sama Randy nih. Yang zaman dulu mana ya nggak pakai EF ya. Hmm, nah, ini dia. Harus nyiapin con.open, con.close. Nah, ini. Terus kita nge-query-nya mana ya? Nggak ada eh. Kita cari dulu ya. Sorry. Oh, sorry. Pakai ado.net nanti. Kalau tadi pakai F, kalau ini pakai ado.net. Nah, ini dia. Pakai manual. Nah, siapa yang mau pakai kayak gini? Yang paling jago. Tuh. Oke. Udah kebayang belum yang pakai kayak gini? Kebayang nggak? Jadi di sini pusing ini PR lah pokoknya mah ya, nge-selectnya nggak pakai objek-objek kayak gini teh. Terus mabok lah. Nah, sekarang paling ngejelasin. Ada pertanyaan dulu nggak? Mau ke Mapper? Sebelum ke Mapper, ke Mapper. Nggak ada. Ada itu teh cuman malu-malu. Malu-malu. Nanti teh bingung Padahal gerak. mah, padahal mah di kantor mah. Yuk, Chili Sopet. Ayo gimana gimana? Aman. Oke. Nah, Nggak ada untuk yang Aman, insya Allah. Sejauh ini masih aman. oke, yang Mapper mau nanya nggak? boleh Pak, Pak masih bingung. Oke, Mapper ya. Nah, ini di kita lihat yang tadi perbedaannya ya di si kan sebelumnya gini. Ya kan? Sebelumnya gini nih. Pakai Mapper. Mapper.map. Tapi pas waktu dimasukin, dia baru jalan. Nah, Mapper tuh buat nyederhanain. Misalnya nih, bikin request di sini, ternyata datanya tuh ada banyak. Tadi kan kita cuman mending lah ya, ada 2 table lah ya. Tapi kalau ada banyak, bisa banyak banget nih. Ada 20 table, 20 kolom lah ya. Contoh di sini, 20 field gitu yang harus dimasukin ke table. Kita masa harus nginsert satu-satu di sini. Walaupun namanya sama. Ini jadi apa, ini jadi apa, ini jadi apa. Si mapper itu gunanya buat uh, yang asalnya objeknya berbeda. Ini kan objeknya beda. Sini mah need store data titik model. Yang si model ini, tuh, model database. Ini request itu adalah modelnya objek yang API. Gimana? Masih bingung nggak? Ya, digambar. Digambar. Oke, digambar ya. Sip. Hmm. Ntar, gambarnya mana ya? Insert. Buka gambaran nih. Oh, ini dia. Nah,
Ini kan ada objek yang di entity. Sorry. Ini objek DB ya. Kalau di Laravel atau di Laravel ada kayak gitu ada kan ya? Harus bikin model juga kan? Buat ke Iya bang, database. ada bang, Oke. ada bang. Nah, di sini ini objek yang dari API. Misalnya di sini juga ada A, di sini ada A. Kan kita harus ngeset data satu-satu ke sini. Ini B, ini B. Walaupun datanya sama ya, walaupun di sininya ada C, di sini ada D. Nah, ini sama. Nah, yang ini nggak akan ke mapper. Jadi si D ini itu pasti 0. Nah, itu semua. Jadi langsung auto keisi gitu. Tapi si C-nya masuk di DB. Enggak, karena C itu tidak terdefine bahasa Oh, itu. nggak ada daftar ya? Nggak ada. Sebenarnya C ini tuh kebutuhannya nanti buat di dalam API ini tuh ada logic gitulah. Kebayang nggak? Kalau misalnya ini if apa dan lain-lain, nanti ada kayak gimana. Nanti jadi dia di mapperin tuh biar supaya si C-nya mah nggak akan masuk. Gitu. Dan nanti D-nya nanti diisi sesuai parameter si C ini gitu. Misalnya nih, D ini tuh dia apakah mahasiswa yang aktif atau enggak? Misalnya gitu ya. Dia masih aktif atau enggak? Oke. Si C ini itu adalah misalnya contoh tanggal tanggal masuk mahasiswanya. Nah, kalau dilihat, jadi di sini tuh dicek kalau misalnya dia lebih besar daripada 6 tahun, nggak lulus-lulus gitu ya, berarti nanti diisi dari si API yang udah bikin ini, D titik aktif sama dengan false. Nanti jadi pas waktu masuk ke sini, D-nya jadi ada isinya gitu. Contohnya nih kayak gini. Kita mapper yang di sini. Mapper. Nah, si master mahasiswa ini, kalau di sini ya, sorry. Di master mahasiswa ini, dia punya create by sama create date. Bener nggak? Ini ada dua ini. Iya, Pak. Oke. Oke. Nah, di si request yang ini, objek yang satu lagi, nah yang ini ya, dia nggak punya create by create date. Oke. Oh, Oke. Jadi, otomatis si yang ininya D-nya tadi kan null berarti kan? Yang tadi create by, create date-nya tuh null tuh. Oke. Makanya harus diisi secara manual. Gitu. Makanya di sini langsung setelah di mappingin, pas waktu di mapper ya, kan nih bikin mapper dulu nih A, B, nanti tuh kan jadi kita ada punya objek yang buat kayak new-nya yang baru tentang yang si objek DB ini nih. Tapi dia D-nya kosong. Nah, udah beres dari sini, ini kan baru nih. Nah, baru diisilah create by-nya, create date-nya. Baru dimasukinlah ke database. Oh, yang nol tadi ya. Ya, tuh. Oh. Itu kegunaannya. izin bertanya, Pak. Gimana, Mas Randy? Oh, saya jawaban, Pak. Gimana? Eh, kalau mapper itu Hmm? bisa kita ubah-ubah nggak? Apa? Mapper bisa. Mm. Ini di sini. Makanya ini agak bingung kan tadi kan? Oh, bisa ya, Pak. Iya betul. Di sini gunanya adalah kita ngatur mapper. Sebenarnya ini ada ini nih, ada helper inilah ya. Ntar ini harus kita jauhkan dulu ya. Soalnya bikin pusing nih. Takut bikin pusing ya. Ini kan baru inheritance biasa ya. Bener nggak? Iya, Pak. Oke. Nah, di sini kenapa saya bikin map request master mahasiswa. Yang di atas apa? Ini hilangkan yang ini dulu ya. Jangan dilihat dulu ya. Hmm. Soalnya beda peruntukan. Nah, ini. Jadi fokus di sini dulu ya. Oke. Oke. Ini pasti pas waktu kita jalanin mapper, ini pasti nggak akan jalan. Oh,
Oke, makanya di sini dia punya ada helper yang di sini, makanya ada auto mapping. Saya bikin auto mapping sebenarnya. Nah, ini auto mapping ya udah nggak usah dibaca lah ya, bisa pusing. Bebas sih mau dibaca boleh, nggak juga boleh. Jadi di sini tuh ada auto mapping, dia buat ngedaftarin ini tuh mana yang harus di mapping antara si DB ini dengan si A. Oh, oke, Pak. Oke, kalau namanya sama, dia otomatis ya gampang lah ya. Jadi nih, map request, saya pengen daftarin si mid store data model master mahasiswa, ini yang database. Nah ini, kan, dengan yang headmaster nih yang ini, si ininya sendiri. Jadi saya pengen Oh, daftarin, pengen disamain. Jadi biar kalau ada yang namanya sama, dia bisa ini. di itu ya, diisiin gitu ya. Betul. Nah, yang ini satu lagi nih, ada satu lagi, request status respon. Nah, ini wajib nih. Ini wajib sebenarnya. Ini adalah yang dibaca oleh si mediator sebenarnya. Baik lagi kita tadi ya. Berarti mediator tuh dia bacanya gini, nge-scan-nya ya. Request-nya apa? Terus output-nya apa? Nah, di sini ada nih. Ini dia harus sama request handler, add master request, dan dia harus ada punya ini dan outputnya apa. Ya, Jadi kalau outputnya respon apa, dia harus sama gitu. iya, Pak. Misalnya user respon. Nah ini tuh dia pasti error tuh, karena dia beda, Oh, dia harus sama juga. Dan di bawahnya juga dia error juga nih di sini. Di atasnya nggak error ya, di bawahnya error nih. Karena di sininya dia responnya nggak sama. oh, iya, Pak. Itu. Paham, paham. Tapi tadi yang di atas, Hmm. tuh kan tadi nih yang region request, Pak. Hmm. Oh, yang ini Tadi yang atas banget. yang bawah ya, yang kedua, Pak. Oh, Ya, kan tadi tuh ada mappingnya. oke. Itu opsional kan gitu. Kita Sebe- harus ada. nggak harus ada gitu. Iya, tergantung. Jadi kalau misalnya emang ini pas waktu nanti bikin, misalnya gini nih ya. Dan itu misalnya saya nggak mau pakai mapper nih, pakai manual, ya udah berarti bikin manual. Yang pakai Oh, nggak pakai mapper ya di dalamnya ya, jadi langsung manual. mm-mm, Pakai new biasa gitu. mm-mm. Nah gitu, bikin objek sendiri bisa. Oke, Gitu. oke, Pak. Itu nggak perlu pakai ini, Oke. gitu. Kalau ternyata di dalamnya ini mah udah nggak ada banget lah, ngambil ke database-nya soalnya agak-agak banyak gitu. Gimana? Mm. Gitu. Nah ini kegunaannya adalah buat ada ininya nih, ada konfigurasinya. Sinya gitu, Pak. Apa? Iya, jadi misalnya saya pengen rubah ternyata kalau create by, nah kayak gini, sama dengan saya pengen ganti nih, ini tuh dari inputter, tapi ditambahin, misalnya ini, misalnya mid, nah gitu. Nanti si create by-nya ini, yang di create by-nya si ini sebenarnya tinggal gak usah diginiin ya, karena nanti bakal diisiin dari atas si create by-nya. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Atau gimana? Mas Figur masih pusing nggak Mas Figur? Yang baru-baru. Eh, kalau aku lihat-lihat sih, ini kayak waktu aku disuruh bikin Excel itu ya, Iya, persis ya. Kayaknya. sama iya kebayang nggak for member ini kegunaannya buat apa? Kenapa di sini ada Kalau nggak kan persis paling NU. apa apa? Nggak, lanjut, Oh, lanjut. oh. Nggak ada. Tolong, Seharusnya Jadi, nggak ada apa, nggak kan. jadi Pak, ayo ada yang mau ditanya dong. apa? Kalau kan ini for member nih, Hmm, bisa pakai logic nggak? Jadi kayak bisa, misalnya perhitungan atau apa gitu. bisa. Nah, di sini tuh kalau pakai logic di sini sebenarnya pakai apa lagi ya? Outputnya apa? Misalnya double lah ya, hitung. Mhm. Nah, di sini tuh kita mau masukin modelnya model apa sih di sini tuh? Oh, di sini nggak ada modelnya ya. Inilah ya. Request aja berarti coba. Coba ini ya. Nah, ini deh. Sorry. Ini ya.
Misalnya integer double data result kosong result if test. Ini saya pakai gini aja lah ya dulu ya. Iya, Pak. Nama mahasiswa sama dengan Gio misalnya. Ini harusnya kan apa gitu. Mhm. Result sama dengan 10 return result. Ini ya. Nah, ini punya si ini kan, punya ini nih, punya mappernya si ini kan. Ya, Iya. Pak. Gak ada hubungannya dengan yang di bawah dan lain-lain ya. Nah, Hmm. ini jadi pas waktu dia masukin, saya pengen, ini saya wayahnya klik back, yang nama mahasiswanya bagaimana ya, NRK lah ya. Nah, ini. Mhm. Kita tinggal panggil gini, hitung data S. Tapi kan ini NRK tuh string ya, ini Iya. outputnya double, jadi tinggal tuh string itu. Oh, oke, oke, oke. Oke, jadi nggak? Kebayang, kebayang. Kita mau dicoba, kita mau dicobain. Boleh dicoba. Boleh, boleh. Boleh. Oke, coba ya. Ini tuh saya ngerubah yang asalnya nama NRK tuh adalah inputan, jadi berubah jadi langsung nilainya 10 ya. Enggak gak? Iya, Pak. Karena Oke. dipakai logic di situ. Tuh, jadi nanti kalau misalnya mau butuh apa-apa, nggak perlu ngeset di sini gitu. Bisa Hmm. juga di sininya. Atau kalau ada responnya tuh kan dipakai sama banyakan tuh. Yang di Mhm. pernah lihat yang responnya banyak mana ya? Nah, kayak gini. Respon ini dipakai sama beberapa project kayak di query ini dipakai, query mana mana dipakai gitu ya. Nah, ini tuh buat ngeset datanya satu-satu. Nanti lah ya yang get mana nanti diajarin lah ya. Kita add dulu ya. Kita lihat ini add master mahasiswa kan? Oke. Masih yang minta. Ini Bang Bang Il, Yo, berarti bisa ditaruh di situ juga ya? bisa buat logik ya. Heeh. Tapi kalau yang request biasanya jarang karena kan ini request buat satu sama satu nih. Tapi kalau butuh ya gitu. Cuman yang paling banyak tuh nanti bakalnya direspon karena respon tuh banyak dipakai di beberapa logic. Oh, Karena oke. output yang satu saya pengen logic ngambil master mahasiswa by apa ya? By tahun kelahiran tapi outputnya sama kan. Terus ada yang search by nama outputnya sama juga. Nah, itu biar nggak ngeset datanya satu-satu, ngelogiknya satu-satu. Nah, makanya di sini nih. Nah, ini kegunaannya supaya outputnya tuh bisa satu-satu. Nanti lihat sebentar ya satu. Kita yang ini yang versi add-nya ya. Nah, ini itu kalau namanya Gio ya. Gio. Nah, saya ngisinya 00921 ya. Tuh, ada error. Apakah ini errornya? Hmm, 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 hmm. Kenapa dia errornya? Oh, nggak didebug ini, Pak. Kita debug aja. Terus. Ding, 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 ding. Ada pertanyaan tuh Bang dari Bang Aslam. Apa tuh? Apa artinya? Pak, kenapa itu disimpannya di handler? Yang mana tuh? Bukan yang tadi TA yang orang tanyain. Kan biasanya mah diresponnya Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang ini yang tadi. Request. yang logik. Oh, Nah, karena ini mah dia ngolah data ini. Kan kalau kan tadi kan ada prosesnya tuh ada request. Ini request berarti pengen masukin data dari inputan user atau dari mana ke DB, benar nggak? you.
ya kan? Nah, ada dari DB kita nge-outputin jadi respons. Oke. Yang request ini, jadi tadi kenapa di handler yang tadi? Karena kita pengen modif yang buat masukin ke database-nya dimodif. Jadi dari requestan ini kita modif datanya di backend supaya pas waktu masuk ke DB-nya jadi sesuai gitu. Sesuai apa yang dibutuhinnya. Iya gitu. Jadi kan tadi kalau di request kalau ada namanya Gio langsung berubah di DB-nya jadi 10. Tapi kalau mau direspon, tadi kalau yang biasanya kita mappingnya direspon, itu hasil di DB-nya misalnya bentuknya enum ya, misalnya status tuh ada 1, 2, 3. Nah, nanti pas waktu diresponin pengen diubah jadi 1 tuh adalah aktif, 2 tuh waiting, 3 tuh adalah ini gitu. Output JSON-nya ya. Kalau ini adalah buat insert ke database-nya, kalau ini buat respon ke JSON-nya. Itu. Pergunaan mappingnya ya. Ini di record kan emang? Di record. Oke. Kenapa? Enggak di record malu. Ini tuh saya nggak tahu nih kenapa nih ya. Bentar saya cek dulu ya. Tapi harusnya kayak gini sih. Gara-gara banyak edit-edit nih. Gitu. Gara-gara master mahasiswanya belum pakai new ID gitu. Atau karena NRK-nya bukan double. Oh, karena ini ada konteks 2 gitu. Jadi error. Di konteks 2 tuh maksudnya yang pakai itu kan udah nggak dipakai tuh. Jadi dependensi injection ini saya nggak ngedaftarin dependensi injection si itu. Lihat dulu aja di sininya dia kenapa mana? Oh nggak jalan gitu. Sorry. Oh iya errornya tuh gara-gara itu. Si Bang Aslam nanya lagi tuh Bang. Apa tuh? Tapi mappingnya boleh disimpan di handler add atau edit nggak di file request-nya? Nah, gimana? Jadi pas di handler add atau edit bisa disimpan nggak si mappingnya tuh yang kayak yang tadi? Yang mana? Yang itu yang ada logiknya. Sebentar. Nah ini kebutuhannya di add atau nggak edit? Tapi ya emang add sama edit doang. Bisa kan? Bisa ini. Sama aja kan berarti. Oke. Itu. Aman. Misalnya di pas waktu add mah nanti kita tambahin apa gitu ya. Tapi kalau di edit mah kan nggak ada, dia nggak punya ID nih. Nah tapi ada tambahan apa gitu. Jadi di sini bisa nambahnya kayak gimana, logik yang buat apa? Betul. Jadi takutnya biar malas di sini mappernya mau kayak gimana, nyeting-nyetingnya if apa kayak gitu-gitu ya udah di sini. Saya biasanya pas waktu itu nyimpannya di sini tuh supaya gampang dibaca, soalnya kan tadi pada bingung kalau nyimpan di sini ya. Iya. Ini tuh gimana caranya bisa jadi berubah jadi kayak gini, jadi 10 saat kapan gitu. Padahal kan di situ nggak kelihatan, bener nggak? Cuman gini doang. Jadi tuh agak ngebingungin yang baru-baru gitu. Kalau yang udah tahu mah, oh di setnya di sini ya udah. Kalau udah tahu ya. Kalau yang belum tahu, ngelamun nanti. Gitu doang. Apa itu mapper? Apa artinya Bang Messi? Yang FPI itu mana sih? Ini gitu. Mana sih? This and that. Ini mana nih? Error. Ya. Coba. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Sorry. Nah, misal kalau ada error gini, cara benerinnya gimana? Suka kaget kalau ada yang merah teh. Ini tuh adalah, nah ini dia. Coba. Ini swaggernya masih jalan di sini, Mat.
triggernya masih jalan, harus di stop dulu. Yang satu kan saya tadi masih di debug, yang satu di view, sedangkan portnya lagi jalan gitu. Oh. Kelupaan tadi. Kok nggak masuk debug ya? Ya Allah, belum diginiin. Astaga. Ya. Ini kenapa nih? Saya benci. Hot reload. Hot reload tuh benci aku tuh. Tuh, ini sini lah. Aku benci hot reload, hot reload. Terus, nah ini data ini si NRK tuh berubah tuh, lihat. Buat Oh iya benar. benar nggak? Keren. Ya kan? Yang sebelumnya kalau di request yang aslinya sebenarnya si NRK itu adalah 00921. Iya kan? Dari RPA itu 0091. Jadi dari sini tuh 0091 gitu. Tapi pas waktu pindah ke sini kita ubah tuh langsung secara otomatis jadi 10. Itu. Gimana? Karena kondisi tadi yang di atas ya. Iya, dikasih kondisi yang di sini. Oke. Keren. Oke. Keren. Saya masalah yang ini mah nggak tahu lah ya. Jadi malas ngedebugnya gara-gara ada hot reload lah. Kayaknya Gua juga gara-gara update belum. ID. Itu ID-nya tuh Bang. Iya, ID-nya 0000 tadi. Saya belum nge-scaffold lagi. Itu doang sih. Nah, terus penyakit yang satu lagi. Ini kenapa ada ini nih? Kenapa Pak? Nah ya itu. Ini kan? Ini bingung kan? Buat apa itu? Nah, kan ini cara bikin automapper yang manual, versi manual nih, versi manual. Ini versi manual nih. Kalau yang ini pakai automapper yang saya bikin. Oh. Oh, coba lihat lagi ke IMAP request-nya, PLS. Oke, email request ya. Nah, email request tuh dia kalau ini tuh dia kayak tuh ada manggil mapping, ya kan? Terus nanti kalau ada dia punya metodenya mapping, nanti dia bakal nah ini nih. Berarti dia bakal ganti di scan gitu. Didaftarin bakal kayak gini, create map apa gitu. Ada di sini create map mana ya? Create map di loopingnya itu mana ya? Pokoknya mah di sini tuh dia kayak bikin mapnya lagi, bikin map manual. Nah ini nih create map tuh. Jadi nanti ngebikin sendiri kayak di sini, daftarin bikin sendiri kayak gini nih. Soalnya nanti daripada kita bikin manual satu-satu gitu, automappernya PR kan, daftarin. Soalnya saya pernah ada project yang saat bikin table mau dibikin automapper, dia tuh kalau ininya nggak didaftarin dia error gitu. Karena kelupaan ya. Biasanya emang lupa gitu. Nah ini biar nggak lupa teh, ya udah langsung daftarin gitu. Berarti kalau udah dia daftarin di situ, yang atas nggak kepake kan? Bang? Nah yang di atas ini sebenarnya kepakainya buat di mana? Nah ini tuh adalah, nah ini yang di mappingnya nih. Kalau ini beda nih. Ini database ke request yang si ini, benar kan? Kalau yang di atas ini di mappingin ke sini. Kegunaannya buat apa? Benar kan? Lihat di sini. Di controllernya nanti kepake. Nah, ini. Kan dari controller tuh dia nggak punya inputer, benar nggak? Yang saya tadi sebutin. Inputernya
Di-setnya dari JSON, dari token. Iya, iya. Jadi dia tuh kan kalau nggak ada ini, pas masuk ke new, kecuali bakal ada bisa kayak gini. Nah ini, new, add, master, mahasiswa. Paling manual gini. Kalau mau, sama aja sebenarnya. Ya kan? Request, nama mahasiswa. Request, NRK. Nah gini. Ini adalah manualnya. Cuman kalau misalnya banyak, kan PR gitu. Makanya dibikin dari itu tuh adalah didaftarin di situ. Jadi kalau misalnya siapa aja yang mau pakai add master sama ini tuh, kalau outputnya ini sama ini tuh didaftarin tuh udah ada gitu. Dan saya nggak disimpan di beda file tuh, harusnya kan ada satu buat automapper. Nah masalahnya kadang-kadang suka lupa kalau dijadikan satu file, makanya beda file maksudnya. Jadi kayak helper mapper doang, gitu. Yang buat yang tadi itu kadang-kadang suka lupa. Jadi mendingan disimpan di satu handlernya. Jadi biar di satu tahu. Gitu. Gitu. Gimana? Ada lagi? Yang baru-baru ada yang pusing? Paling Jawaban paling tadi dari Jai sih Pak, masih bingung. Ini tuh pakai apa? ini tuh apa? Ini Itu tuh apa? apa? Itu codingan apa? Tadi kan sempet lat juga jadi bingung kemarin. Oh iya. Apanya Iya. apa nih? Apa menjelaskannya saya harus gimana ya? Gimana, Ren? Gimana Jai? Nah, Gimana coba Jai? Jay-nya Kenapa sok. harus kita? Gimana Jai? Ya, Mas Jai bisa berbicara Mas Jai. Apa? Waktu dan Udah, misalnya waktu dan di Laravel gimana gitu kan? Ini tuh apanya sih? Nah, gitu. Seperti apa? gak usah malu-malu. Oh, malu Ren. Aduh. Oh itu ada mantan Peles. Oh iya benar sih ada mantan ada mantan Isa. Gimana? Ada yang bingung? Masih bingung? Apa ini teh? Apa ini teh? Ha? Nah, coba Eh, sebagai mantannya Jay gimana gitu. Ini Ya ampun, ya Allah. ada kebingungan apa gitu takutnya. Oh iya, jadi oh iya sekali ngasih tahu nanti berarti kalau Mas Figur sama Mas Jupan, jadi nanti fokusnya adalah kalian tuh bikin database doang. Kalau buat awal-awal ya, bikin database doang, terus lihat di generated, ini tinggal copy paste, dah aja. Fokusnya di sana. Jangan lihat yang misalnya ya, untuk awal-awal ya, jangan lihat ininya, jangan lihat ininya, jangan lihat yang aneh-anehnya oke. lah. Intinya jangan dilihat Ini. yang aneh-anehnya. Nanti soalnya eh, agak pusing takutnya ya, karena belum belum bertahap. Jadi bertahapnya itu adalah saat udah tahu cara bikinnya, nanti kan berikutnya tuh nanti instalasi ke server tuh kayak gimana. Nah nanti tuh setting apa settingnya gitu. Kalau misalnya servernya mau Linux kayak gimana, berarti nanti startupnya nanti tinggal diganti tambahin Kestrel kayak gitu-gitu. Nanti bertahap, bisanya bertahap, nggak langsung jago apa harus ke sini semua, bisa mabok gitu. Kecuali yang udah senior mah, nah, itu kan aman. Aku sih biasanya lihat di codingannya Bang Dudung. Hmm, nah gitu. Cuman kan nggak tahu fungsinya buat apa gitu. Nggak tahu tiba-tiba konsol log hilang. Nggak bisa ngedebak gimana. Kalau Peles mau nanya, Yo, gimana? ini tuh pakai framework atau apa Peles? Yang mana? Ini tuh yang tadi Peles jelasin tuh. Yang cara bikin ini? Enggak, iya ini tuh. Sejenis apa ini tuh? Ya, jenis apa ya? Frameworknya ada yang ini teh. Framework ya Pak. Gitu. Frameworknya ini. Namanya apa Pak? Nama frameworknya Pak? Namanya itu Apa? tuh. Berarti Eko. Pleco tuh. Bang.
Oh, Fleko terinspirasi dari nama apa, Bang? Fleco itu terinspirasi dari nama ikan. Tuh, ini ininya GitHub-nya. Ini tuh karena publik, jadi bebas mau dipakai. Tuh publik tuh. Eh, kita kalau mau project itu startnya nggak perlu pakai itu juga boleh kan? Pakai apa? Nggak perlu pakai yang tadi di Nugget. Nugget. Ibu tuh buat nginstal di sini supaya keluar di sini. Yuk, nah, Oh, supaya muncul nih pas waktu di sini ya. Dia muncul nih di sini. Nih kalau kalau misalnya saya mana tadi? Fleco ya. Makanya Soalnya, diinstal Giol. nah gitu. Kalau iya, misalnya Bang. kalau di uninstall ya hilang. Nih, uninstall. Coba install Bang. Kalau update gimana Pak Idris? Kan itu ada Lihat ya. 1.2 ya. Saya tuh lupa codingnya tuh gini gitu. Sukses. Oh, udah di uninstall. Aduh, nginstal lagi anjir lama. Ini sebenarnya update kalau nggak salah ya. Gini kita lihat di sini. Minha. Tuh, update. Ya itu dong. Tinggal update doang. Coba aja. Oh, Oh, oke, Bang, Install oke, lagi Bang. dong. bedanya sama .NET. Bang. Hmm. Kan tadi udah di uninstall. Ah, Sekarang dulu Fleco-nya keluar nggak? Ya, Oh. ya Flekonya, Bang. Cek dulu, Bang. Biar Aku ini. penasaran, Bang. Saran tuh ada yang penasaran. coba ya. Broken. Tantang. Figur. Aku cepat. Nah, Broken. di sini juga harusnya kan ada template ya, yang tadi Fleco tuh recentnya ya. Ini udah Oh, nggak ada. Hmm. Fleco-nya juga udah nggak ada. Tuh, Oh, Mambot gak broken. Iya, gitu ya. kalau sama .NET Hmm. sama aja ya Pak, sama .NET Core sama aja maksudnya. framework framework juga gitu. Framework mah belum dibikin. Jadi yang di sini tuh baru bikin yang ininya khusus buat yang core doang. Oh, Itu. Jadi khusus yang core nih. Sama belajar kalau mau nanti tambah MPC dan yang lain-lain itu harus minta ke Bro Ahmad Aku? supaya Ini? dibikinin. Bro Ahmad. Ada Pak Ilyas, donetnya nggak, Yo, Bang? saya tuh awam baru banget masuk atau kenal si Sapa ya sedikit. Kalau coding sisap mah tutorial mah banyak. Tutorial sisap ya. Enggak, saya harus belajar apa dulu biar paham apa yang dikatakan Pak Ilyas sebelumnya. Tuh benar apa ya? Apa dulu? Sebenarnya mah apa ya Ren ya? Gimana ya caranya? Nah, Oke. mungkin apa yang nggak Randy bingungin, sebutin, pas nanti jelasin biar sama-sama tahu, oh ini tuh itu gitu. Belum tahu. Apa ya? Oh, ya. Apa? Saya Makanya yang saya butuh nggak tahu juga nggak tahu. apa yang nggak tahu yang jadi bingung. Harus learn by doing kayaknya, Bang. Harus learn by doing ya, Bang. Oh iya sih harus langsung ngerjain sih. Iya harus kerjain. Makanya harus bikin project kecil-kecilan buat nyobain. Gitu. Jay ngomong Jay. saya mau mewakili itu mah. Ya, ayo, Jay. Ngomong, Jay. Jay ngomong. Oh iya, nanti arsiteknya sebenarnya di sini tuh pakai domain, aduh namanya apa sih? Domain driven design. Aduh, jadi deh gitu ya. Lupa saya namanya teh. Jadi ini foldernya harus ada kalau di sini tuh sesuai bisnisnya. Coba ya nggak? Masih bingung nggak? Mana, Bang? Ulangi, Bang. Oke, misalnya nih di sini kan tadi saya udah bikin master mahasiswa nih. Oke, kan pasti dalamnya ada data guru, bukan data guru, ada mahasiswa, ada nilai, ada transaksi, dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini tuh kita harus ada, jadi gimana modulnya? Jadi di sini tuh bikin foldernya. Ini contoh nih ya.
Identity itu di dalamnya ada role, ada user role. Baru di dalam user baru ada isinya. Nah ini kayak gini kan. Jadi nggak di luar. Jadi dibikin struktur folder lagi gitu. Misalnya di sini tuh modul A tuh di dalamnya ada master mahasiswa, nah masukin lah gitu. Biar rapih nanti. Jadi orang yang buat ngerjain lagi berikutnya tuh udah tahu. Oh modul ini, oh ada ini aja gitu. Sesuai modul. Jangan langsung semua yang ada di generate sini disimpannya. Nah di sini gitu ya. Semuanya simpan langsung di sini. Mabok nantinya si yang berikutnya gitu ya. Begitu. Gimana Pak? Maaf tadi boleh diulangin. Nggak boleh, jangan nyimpan yang langsung dari generate core ini, yang codingan di table ini. Simpan di sini nih semua. Oh, yang butuh aja ya. Maksudnya gitu. Bukannya butuh, jadi dibikin folder, jadi dikelompokin. Oh, Misalnya tadi kan kalau ini tadi ada identity. Identity itu dalamnya ada user, ya kan? Ada user role, ada misalnya ada role-nya, ada page access nanti kalau misalnya ada kayak gitu ya. Nah, terus tadi kan ada master mahasiswa, tadi disimpannya di sini ya, codingannya ya. Nah itu tuh jangan kayak gitu, misalnya masuknya jadi kayak modul A, modulnya nggak tahu saya modul mau nama modulnya apa lah ya. Nah, di sini tuh master mahasiswa masuk. Oke Pak. Nanti itu di sini tuh penilaian siswa gitu. Ini cuma ini doang kan apa? Biar rapih doang badannya. Tuh buat nanti ke depannya biar nggak pusing. Biar lebih gampang juga kali ya ngetesnya. Betul. Iya. Oh, oke Bang, oke Bang. Gitu. Saya punya rokok, Sa. Rokok yang mana nih? Mau Sampurnamil apa signatur? Yang satunya lagi. Ada pertanyaan lagi nggak? Ih, Biar dihilangin nih recordnya nih. Aman sih Pak. kalau Nggak aku tahu yang lain. cukup sih Pak. Cukup. Jay, ada yang mau ditanyain nggak Jay? Ji. Jay, nanya Jay. Udah dipahami, semoga itu menyenangkan. Intinya mah cuma satu aja. Pokoknya fokus di controller sama di core dah aja. Kalau buat API ya. Iya Pak. Kalau yang di web nggak tahu. Mat, kalau di web di mana Mat? Dia fokusnya Mat. Semuanya sih. Ini mah web biasa lah ya. Kita kalau untuk detailnya mah tinggal cari di YouTube webnya aja lah ya. Buat cara bikin HTML dan lain-lain gitu ya. Oh, iya Pak. Iya. Benar kan? Nah itu mah banyak lah ya. Nah cuman nanti pasti di sini tuh Ahmad belum bikin front end-nya. Nanti kalau ada ini front end-nya nanti disiapin juga jadi. Berarti tutorialnya ada part 2-nya ya Bang? Betul, part 2-nya dari Mas Ahmad. Oh, Astaga. Catat tanggalnya. catat. Mas Gitu. Ahmad, aku menantikan videomu selanjutnya ya. Bang, ini kan untuk yang depannya pakai belajarnya. Betul. Nah, kalau MVC kumaha dah? Nah, MVC itu nanti kan ini saya makanya harus nanti ngobrol sama Ahmad tuh buat dibikinin yang pas waktu tadi bikin. Mana ya? Aduh, udah nggak ada Yang Ada yang generate ada yang udah diinstal belum? belum sih Pak. Belum Pak. Astagfirullah, kalian tidak memperhatikan. Satu memperhatikan sekali jadi. Si Adam udah nge-clone. Bukan nge-clone Iya, tadi yang Adam- .NET new Adam install. Oh, Tinggal install cepet ini gitu. Oke, ya, berarti saya install lagi ya. Aduh, udah kayak install sih. Nunggu dulu berarti, ngopi dulu. Iya, Bang. Soalnya package-nya Jay, gede. nggak ada yang mau ditanyain Bang Jay? Termeja dulu. Ada Dudung. Dudung, udah selamat dulu. Intermezzo-nya apa, Bang? Selamat microservices. microservices. Nah, kalau microservices mah semuanya sama. Bang Dudung. Microservices di sini tuh webnya doang yang nggak ada. Jadi pure cuma di API doang. Nanti beda branch. Intermezzo apaan Bang? Hah? Intermezzo apaan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, bisa Itu tobat. klub bola Italia. Sa. Itu si Dudung mau nanya tentang microservice. Nah,
Yang microservice tuh Oh, RabbitMQ-nya belum disiapin. Nah, nanti Mas Dudung bakal Jelas kan? tutorialin RabbitMQ. Nah, betul sekali. next video ya Bang, aku menantikannya. Eh, nah ini udah ya. Nih. Jadi nanti kalau yang template yang kan ini masih versi 1 lah ya. 1.2. Oke, Nanti kalau yang kedepannya pas waktu nanti udah ada yang baru, Bro Ahmad udah ngupdate yang ini. Ya Mas Ahmad ya, sama Nudung ya. Berarti yang bagian RabbitMQ-nya. Nah ini kan frekonya nih. Saat kita bikin ini, nah ini tuh nanti bakal ada pilihan nih. Kan ini baru database-nya SQL nih, Postgre. Nanti harus ada tambahan lagi. Tuh di sini tuh kan baru catch database, jadi pakai Redis atau enggak. Ini pakai sec atau enggak gitu ya. Sec server mau dipasang atau enggak di template-nya. Terus ada tambahan lagi tadi RabbitMQ-nya mau diinstalin atau enggak. Kalau yang si Ahmad, environment bedanya apa, Bang? environment kalau Windows tuh dia sebenarnya cuma di program doang pakai Kestrel atau enggak gitu. Oh, Oh, Kan di kalau konsep sendiri. iya biasanya kan jadi error dia tuh. buat Hmm. runningnya aja Bang, Apa? buat runningnya aja. Buat nanti di running, di running pas waktu di servernya Oh, oke gitu. oke. oh, Jadi nanti pakai Kestrel atau enggak di apa? Di Linux atau di Windows gitu. bisa Jadi ini environment mah gimana projectnya ya? Gimana Betul, server projectnya? betul. di Server gimana kita mau ngerjainnya gitu, Pak. enggak di servernya mau server apa Oh, oke. gitu. Terus belum ditambahin Docker sih. Dockernya belum. Nanti itu Mas Mas Dudung nanti part 3-nya betul. Part 4. Iya part 4. Nah ini. Jadi yang sekarang tuh template-nya saya baru sampai sini. Harusnya ada tambahan lagi tadi. Mau ke Blazor, mau MVC, mau Angular, mau Vue. Nah, itu kan enaknya abang kayak gitunya. Tinggal pilihannya. Oh, keren Benar keren. ya? Wah, Iya kan? keren banget Bang. Gitu. Kalau API mah ya gini-gini aja satu. Soalnya kan bedanya cuma di sini doang ya berarti. Tapi kan Gitu. karena kebanyakan di sini mah pada front depan. Eh, Suka kadang, aduh nggak tahu mana. Nah ini mungkin bisa dilihat, baca-baca eh, API-nya. Sok gitu. Gimana ya cara ngulur waktu, Pak? Ada lagi nggak? Udah beres sih dari tadi juga. Udah cuma bentar. jai. Misalnya Yay. mau bikin handler baru gimana Pak Ilyas? Handler mana? Oh, handler baru yang ini. Kan mahasiswa tuh ada yang masih aktif atau non aktif. Gimana Betul. patiin jadi non aktif misalnya gitu. Oke, mau bikin baru gitu? Iya. Nggak ada. Kita nggak ada. Kopas lah, kopas lah. Kopas lah. Hari gini nggak kopas. Nih kalau Bahas. itu nih caranya nih ya. Kalau ada buat apa ngetik lah? Saya kan bukan keyboard warrior. enakan pakai WordPress, Pak Ilyas. Broken. Nah, di sini mah sebenarnya utamanya mah kan tadi makanya kalau dilihatin ya. Yang dibutuhin itu cuma ini doang. Yang simpelnya ya. Versi simpel doang. Di sini tuh butuh apa aja nih? Required, parameternya require ya. Ini tuh with ID. Kan pasti butuh ID-nya ya. Buat di-select. Terus pelayan diaktif atau enggak. Nah, ini kita ganti karena udah ada nih, ini error tuh karena udah ada di tempat yang lain. Aktif, master, mahasiswa handler. Nah, Oh, ini nggak bisa sama ya, Pak Ilyas. nggak boleh ada sama. Masuk kelas Oh. tambahnya sama, Mak. Kecuali partial. Tapi kan gak Iya. jalan nanti. Oke, Pak. Oke, nah ini email tadi udah hilangin lah ya. Mediator nggak dipakai. Ini yang default, simple banget. Nah, mapper juga nggak kepake kan, karena nggak dipakai mappernya tadi. Nih default simpelnya mah cuman gini.
Sini ya udah tinggal var data mahasiswa await konteks entity. Ini modalnya apa ya? Data.model.master mahasiswa. Where the.id sama dengan request id. Ambil satu kan. First or default async. If data mahasiswa nol, kita langsung balikin dulu. Not found. Tahu nggak dibiasain diginiin buat apa coba? Biar kalau error tuh ini ya Biar nggak error kelihatan Bang. gitu Pak maksudnya. Iya, dikasih Hmm. kepastian errornya. Mau tahu nggak Nggak error kenapa sih. nggak error? Jadi maksudnya ini validasinya tuh kenapa sih if tuh kan sebenarnya normalnya gini ya, Oh, supaya nggak banyak nested if nanti ke depannya. Oh, Kan jadi nanti bakal jadi kayak gini nih kalau misalnya ke depannya ya, kalau yang normal gini ya. iya Pak. Kebayang kalau if-nya ada banyak, if data mahasiswa, misalnya gini kan, mahasiswa tidak sama dengan nol, else-nya gini kan, kan misalnya gini nih, normal codingnya ya. Mhm. Oh, ini biasa gini, di sini baru ngisi, tapi di sini harus tambahin lagi. Jadi kalau misalnya ada if lagi nih, if data mahasiswa dot name misalnya, ini karena aktifnya nggak ada, saya nggak belum masukin aktif tadi ya, bio misalnya, berarti gini lagi, ya kan, else-nya result unauthorized gitu. Gue nggak panjangnya, Pak. Iya Pak. Oke, oke. ya kan? Terus ada lagi if lagi di sini, if data mahasiswa titik nrk gitu. Nah ini panjang. Nah kalau pakai kayak gini, jadi validasinya itu di atas. Kita tinggal tambahin yang ini, if data mahasiswa ini gini ya. Karena data mahasiswa ini kan, jadi pas waktu awal-awal dia nol nih. Nah pas waktu yang di bawah berarti kan di sini tuh udah pasti nggak nol kan, pasti ada isinya. Iya. Berarti tinggal dicek nama mahasiswanya tidak sama dengan Gio, berarti tinggal masukin result unauthorized di return. Jadi yang pas waktu di bawah itu udah pada bersih. Oke Pak. Begitu. Jadi di bawah tuh udah berarti si bersih. kondisinya tuh harus yang negatif dulu yang dicek. Betul. Jadi yang pokoknya yang negatifnya dicek, pokoknya di outputnya langsung dikeluarin. Jadi sisa yang di bawah itu bersih. Gitu. Jadi yang di sini tuh adalah benar-benar pure logic yang udah bersihnya di sini. Jadi nanti bisa tambahin kan di sini tuh validasi. Nah, jadi orang dia tahu kedepannya Validasi. validasinya itu cuma di sini doang gitu. Di bawah tuh udah bersih gitu. Oke oke. Hmm. Kebayang? Oke. Boleh. Banyak ini diajarinnya Oke. Kok ini udah 3 SKS ini? Ya, aduh. Gimana ini? Boleh Apa? nextnya WordPress Pak Yas. Ya Nanti Broken. anak SMK aja udah pasti bisa, Pak. Broken. Kalau cuman gini anak SMK juga bisa. Siapa itu? Artinya apa Bang Messi? Nanti keeper paling hebat. Ente mantan terindah. Yang itu dong. Nih, udah jadi nih cara buat aktif itu. Mas Jai, ada yang mau ditanyain nggak Mas Jai? Nah, ini cuman kan di API-nya nggak ada tuh.
Nah, tambahin lah di API-nya. Mana tadi ini ya? Saya butuh, ini footnya mau kayak gimana? Bebas. Misalnya aktif. ID-nya apa? Di sininya. Oh, status lah tadi. Aktif. Ini kalau yang manual ya. Aktif. Di sini boolean. Bool. Status. Nanti di sini ya. Tinggal new aktif. Karena kita nggak pakai mapper tadi ya. Aktif 9 status, ID sama dengan ID. Terus akan milih hapus. Dah. Oh, Pakai VC. Taruh lagi dong. Kita pakai data terang nggak sih? Oh ya. Udah deh, tuh. Aktif tuh udah ada. Begitu. Pak, tadi Bapak Adam bertanya, Apa? coba lihat lagi di codingan, lihat lagi di codingnya Pak. Bisa ada yang codingannya. Maksudnya Nanti. apa? Oh, Ini gitu ya. Nah, tanya-tanya. tadi teh Adam teh bertanya, kenapa yang di API status ini itunya satu-satu, Apa? yang mediator setnya kenapa satu-satu? Satu-satu maksudnya ini satu-satu. Ya kan kalau kalau di atas mah kan langsung request, langsung send gitu. Nah, Yang ini. kayak gitu. Ya, Oh, nah kayak itu contohnya. Nah, ini. ini kenapa satu-satu kata Adam gitu. Tuh, kalau ini kenapa yang ini manual, yang ini enggak gitu. Ya, kayak gitu. Nah, itu karena di sininya tuh ada mapper. Nah, ini ada mapper. Ya, yang sebelumnya dari master mahasiswa request, yang tadi sebetulnya dari di mapping dari yang si ini master mahasiswa requestnya. Kalau ini ada 3 lah ya. Jadi sebenarnya tuh mappernya tuh dari objek API, sama kelas biasa gitu. Di mappingin dulu biar nggak bikin kayak gini. Soalnya manualnya gini. oke. Oh, ini tuh versi manualnya gitu, Bang. Ini versi manual. Ini versi manual nih. Yang ini versi Oh. automapper. Oh, oke oke oke. Ini tuh kegunaannya biar pas waktu nanti kita rubah-rubah data di sini itu Otomatis. iya betul sekali. Mas Figur pintar sekali. Gitu, Mas Adam. Nah, Udah biasa pakai Mindset. yang otomatis ya, Mas Figur. Tak ujuk-ujuk nimbrung wae mindset. Soalnya takutnya nanti kayak kan kebiasaannya Mas Gio ngupdate table database. Nah, butuh kolom ini. Nah, Nggak ngomong-ngomong. nggak ngomong-ngomong. Di sini Kenapa diriku yang disalahkan? misalnya di sini tuh ditambahin sama Mas Gio bahwa di sini tuh ada apa namanya? Bolehannya misalnya aktif lah yang tadi gitu ya. Nah, kalau kita manual, kan tadi manualnya gini ya. Nah, ini versi automapper ya. Ini versi manual. Nah, kalau misalnya nanti versi manual kan gini. Mantap deh. Aktif. Nah, ini. Kan tadi itu manual ya, versi manualnya banget. Nah, ini nama mahasiswa dot request nama mahasiswa. Dan request Nah, Oke. awalnya gini, API-nya nggak diupdate sama Mas Gio teh lupa. Kira-kira kan sininya nggak keset berarti kan? Betul. Nah, itu buat ngilangin kayak gitu. Itu kalau satu.
Itu kalau Iya. satu, kalau banyak update-nya teh. Kalau banyak gimana? Kalau banyak konflik kayak Gion konflik. Jangan. Kan figur yang waktu itu namanya. Oke. Tulisannya juga pushed by figur. Saya coba memperbaiki. Pusi. Anda memperbaiki itu malah tambah Bang. Udah? Sudah Bang. Sudah. Itu cukup Cukup. menjawab. Sudah sangat-sangat menjawab. Oke, berarti tinggal like, subscribe. Nah, gitu teh gini. Hey. Hey, sebel. Oke. Legenda itu benar. Benar ya. Sebel. Udah. Ini Oke ya berarti guys. ya Ini gimana? sudah Malam. sesuai. Ya. Ya. Tinggal nanti yang part 2-nya dan 3 ditunggu Mas Dudung. Recordnya ntar matiin dulu. Masih stop.